Jumpa lagi bersama Bu Risma di pembelajaran matematika hari ini. Nah, sebelum kita memulai, jangan lupa anak-anak untuk berdoa di rumah masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang nantinya kita peroleh bermanfaat di kemudian hari. Pada masa pandemi sekarang ini, harapannya anak-anak senantiasa menjaga kesehatan dan imun diri masing-masing dengan olahraga. Jangan lupa setiap pagi untuk sarapan, terutama pada pembelajaran matematika hari ini untuk menjaga konsentrasi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu terkait tentang faktorisasi bentuk aljabar. Nah, kita simak video materi berikut ini. Selamat memperhatikan dan semangat belajar anak-anakku, tiada ilmu yang tidak bermanfaat. Semangat ya! Hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi atau pemfaktoran bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menentukan faktor-faktor bentuk aljabar. Cakupan materi pembelajarannya mengenai konsep faktorisasi atau pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, faktorisasi dengan sifat distribusi. Sebelum kita lanjut, kita ingat kembali tentang sifat distribusi. Yuk kita ingat, apabila kita memiliki A dikali dengan B plus C, maka kita kalikan secara distributif A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu ya anak-anak. Ingat ya. Kita perhatikan contoh berikut. Faktorkan bentuk aljabar 12x kuadrat ditambah 2x. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita cari FPB dari suku 12x kuadrat dan juga suku 2x. Nah, faktor dari 12x kuadrat adalah 2 kuadrat dikali 3 dikali x kuadrat. Dan faktor dari 2x sama dengan 2 dikali x. Sehingga FPB dari 12x kuadrat dan 2x adalah perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecilnya, yaitu kita peroleh 2 kali x atau sama dengan 2x. Langkah kedua, bagilah setiap suku bentuk aljabar dengan FPB dari 12x kuadrat dan 2x yang sudah kita temukan tadi. 12x kuadrat kita bagi dengan 2x karena tadi FPB-nya kita menemukannya 2x, maka hasilnya adalah 6x. Kemudian suku yang kedua 2x kita bagi dengan 2x, hasilnya adalah 1. Kemudian FPB ini, faktor pembagi ini kita tulis di awal yaitu 2x. Kemudian sisa dari pembagian tadi kita masukkan menjadi satu faktor yaitu 6x ditambah 1. Nah, di sini tadi sudah Ibu singgung sebentar atau sedikit, di mana 2x dan juga 6x plus 1 ini merupakan faktor. Sehingga pemfaktoran bentuk aljabar dari 12x kuadrat ditambah 2x adalah 2x kali 6x plus 1. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Lalu, bagaimana dengan bentuk AX min AY? Sama saja, kita perhatikan contoh berikut. Faktorkan bentuk aljabar 10x kuadrat Y min 25xy. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari FPB dulu dari masing-masing suku. Kita ingat kembali bahwa di sini ada tanda negatif. Jangan lupa ya, maka di sini bukan 25xy tetapi negatif 25xy. Nah, oke, yang pertama kita cari dulu FPB dari 10x kuadrat Y, yaitu kita temukan 2 dikali 5 dikali x kuadrat dikali Y. Kemudian untuk suku yang kedua, negatif 25xy, kita temukan negatif 5 kuadrat dikali x dikali Y. Maka FPB dari 10x kuadrat Y dan negatif 25xy kita
peroleh 5 kali X kali Y, yaitu 5XY sebagai FPB-nya. Lanjut, langkah kedua, sama seperti yang tadi, maka masing-masing sukunya kita bagi dengan FPB yang sudah kita temukan. Maka untuk 10X kuadrat Y kita bagi dengan 5XY, hasilnya adalah 2X. Dan negatif 25XY dibagi dengan 5XY, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian kita tulis FPB-nya kita taruh di depan, yaitu 5XY. Kemudian sisa pembaginya kita jadikan 1 dan kita kurung. Nah, 2X di sini sudah Ibu tambahin tanda negatif sehingga langsung saja, yaitu 5. Di sini sama ya, kita sebut 5XY dan 2X-5 itu kita sebut faktor 5XY dan faktor 2X-5. Jadi, pemfaktoran bentuk aljabar 10X kuadrat Y min 25XY adalah 5XY dikali 2X min 5. Seperti itu ya anak-anak, mudah bukan? Nah, jadi secara umum dapat dinyatakan seperti berikut ini. AX plus minus AY sama dengan A dikali X plus minus Y. Jadi, A di sini merupakan faktor dari suku yang pertama dan suku yang kedua, atau FPB dari suku yang pertama dan suku yang kedua. Kemudian tanda ini menyesuaikan. Jika tandanya plus, maka di sini pastinya plus, dan jika di sini min, tanda kedua di sini juga negatif. Inilah bentuk umum dari faktorisasi bersifat distributif. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Apabila Ibu memiliki bentuk A plus B dikali A min B, kita sudah belajar tentang perkalian dua bentuk aljabar, di mana kita kalikan A dengan A, kemudian A dikali negatif B, B dikali dengan A, dan juga B dikali dengan negatif B. Maka hasilnya A dikali A plus A dikali negatif B plus B kali A plus B kali negatif B. Hasilnya adalah A kuadrat min AB plus AB min B kuadrat. Nah, di sini kita menemukan bahwa terdapat suku yang sejenis sehingga kita bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini kita langsung saja melakukan operasinya, negatif AB plus AB. Maka hasilnya adalah 0, sehingga hasil akhirnya kita tuliskan A kuadrat min B kuadrat. Dengan demikian, maka pada bentuk A plus B dikali dengan A min B merupakan faktor dari A kuadrat min B kuadrat, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Jika kita memiliki A kuadrat min B kuadrat atau yang disebut dengan selisih 2 kuadrat, maka bentuk aljabarnya adalah A plus B dikali dengan A min B. Seperti itu ya anak-anak. Kita perhatikan contoh berikut ini. Faktorkan X kuadrat min 121. Maka penyelesaiannya kita ubah dulu bilangan 121 menjadi bentuk kuadrat, yaitu 11 kuadrat. Kemudian kita lanjut menuliskan seperti ini. X kuadrat min 121 sama dengan X kuadrat min 11 kuadrat. Maka kita langsung saja tuliskan X plus 11 X kali X min 11. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Untuk menemukan nilai A, B, dan C dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C, kita bisa perhatikan contoh berikut ini.
Untuk contoh yang pertama, x kuadrat plus 2x plus 1, kita bisa menemukan A yang merupakan koefisien dari x kuadrat itu 1, kemudian B yang merupakan koefisien dari x adalah 2, dan C adalah konstanta, maka kita peroleh 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, A, koefisien dari x kuadrat kita peroleh 12, kemudian B, koefisien dari x adalah 2, dan C karena di sini tidak tertulis maka C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, bentuk x kuadrat min 4. Nah, sudah kita ketahui bahwa A di situ tertulis 1 ya, kita ketahui 1, kemudian B karena di sini tidak tertulis X, maka langsung saja B sama dengan 0, dan di sini C yang merupakan koefisien yaitu min 4. Kita perlu berhati-hati dan kita perlu perhatian pada tanda negatif. Jangan sampai anak-anak semua lupa atau kurang teliti pada tanda negatif. Jadi di sini adalah konstantanya adalah negatif 4. Cara menentukan faktor-faktor dari bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1. Kita perhatikan contoh berikut ini. Faktorkanlah p kuadrat plus 5p plus 6. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan nilai a, b, c-nya terlebih dahulu. Nah, dari bentuk p kuadrat plus 5p plus 6 memiliki A, yaitu 1 yang merupakan koefisien dari P kuadrat, kemudian B, kita peroleh 5 yang merupakan koefisien dari P, dan C adalah konstanta yang kita peroleh 6. Selanjutnya, langkah kedua, mendaftar semua kemungkinan faktor dari C sama dengan 6, yang apabila kita jumlahkan itu hasilnya adalah B sama dengan 5. Nah, inilah beberapa kemungkinan faktor dari 6. Ada 1 dan 6 yang apabila kita jumlahkan adalah 7. Kemudian faktor dari negatif 1 dan negatif 6 yang kalau kita jumlahkan adalah negatif 7. Kemudian faktor dari 6 itu ada 2 dan 3 jika kita jumlahkan adalah 5. Dan yang keempat, kemungkinan keempat negatif 2 dan negatif 3 yang apabila kita jumlahkan adalah negatif 5. Di sini sudah terlihat kita harus mencari faktor dari 6 yang apabila kita jumlahkan hasilnya 5. Maka kita ambil faktornya yaitu 2 dan 3. Langkah selanjutnya kita tulis faktor dari p kuadrat plus 5p plus 6. Langsung saja kita langsung buka kurung 2 dan P plus 2 dan P plus 3. Seperti itu ya anak-anak, kita langsung tulis seperti ini. Sehingga, atau kita juga bisa menulis P kuadrat plus 5P plus 6 sama dengan P plus 3 kali P plus 2. Seperti itu kita, karena ini bersifat perkalian sehingga sifatnya bisa dibolak-balik atau bisa bergantian. Jadi, faktor dari P kuadrat plus 5P plus 6 adalah P plus 2 dikali P plus 3. Paham ya anak-anak? Nah, pembelajaran hari ini kita telah belajar faktorisasi dengan distribusi. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar juga tentang faktorisasi selisih 2 kuadrat. Dan yang ketiga, kita telah belajar faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama a, di mana a sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Apabila masih ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau bisa japri ke Bu Risma. Ibu akan senang hati untuk menjawab pertanyaan anak-anak semuanya. Dan ingat, tetap di rumah aja. Apabila ada keperluan penting yang mengharuskan anak-anak untuk keluar rumah, tetap taati protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.